Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sidang salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sebagaimana biasanya kita masih membahas tentang hukum-hukum terkait dengan sholat. Kita sampai kepada sholat sunnah, dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan bicarakan salah satunya adalah sholat istikharah. Istikharah berasal dari kata kha, ya dan ra, kha, alif dan ra, yang berarti adalah memilih atau baik ya. Jadi khair itu baik. Jadi faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang beramal sedikit, maka dia juga akan melihatnya. Khair istikharah berarti meminta kebaikan, meminta pilihan yang terbaik, ditambahi alif, sin, dan ta. Itu dalam bahasa Arab artinya meminta. Kayak ghafara itu mengampuni, tapi kalau istighfar itu berarti meminta ampun. Khayara itu ada khair, itu ada baik. Istikharah minta kebaikan, khayyira itu berarti memilih atau dipilihkan mana yang baik ya. Sekali lagi berarti sholat istikharah adalah sholat meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diperintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat istikharah ini jika kita mempunyai hajat ya, hajat kecil maupun hajat besar. Tapi sangat dianjurkan kalau kita mempunyai hajat yang lebih besar. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau meringatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah, mengajarkan kepada kita istikharah, doa istikharah fil umuri kulliha, dalam seluruh masalah, kama yu'allimuna as-surah minal Qur'an, sebagaimana kalau beliau mengajari kita beberapa surat dari Al-Quran. Jadi beliau mengajari kita doa istikharah sebagaimana mengajari kita surat dalam Al-Quran. Artinya ini penting untuk kita hafal sebagaimana kita menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Beliau bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah satu di antara kalian ada sesuatu yang ingin dikerjakan, apakah itu ingin menikahkan anaknya, mau kondangan, mau memilih mantu, apakah itu mau beli mobil itu yang mana, saking banyaknya merek mobil sekarang, yang bekas ataupun yang baru. Mau pindah rumah, mau beli rumah, itu di tempat yang mana,
di perumahan atau di pinggir jalan atau di daerah mana, itu semua masalah-masalah yang besar yang kita perlu istikharah. Menyekolahkan anaknya setelah lulus SMA, mau disekolahkan di mana, dan seterusnya. Ini semuanya berhubungan dengan masalah besar, kita diperintahkan untuk istikharah. Idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian kepingin mengerjakan sesuatu yang besar, falyarka rak'ataini min ghairil fariidhah, hendaknya dia sholat 2 rakaat, tapi bukan sholat wajib, bukan sholat subuh, bukan sholat zuhur, bukan sholat maghrib, bukan sholat isya, tetapi sholat sunnah. Namanya sholat sunnah istikharah, atau sholat sunat apa saja, namanya sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat habis wudu, sholat apa saja, sholat tahajud. Setelah sholat baru nanti kita berdoa, atau tidak sholat yang kita sebut tadi, tapi khusus sholat untuk minta istikharah yang disebut dengan sholat istikharah. Jadi doa istikharah ini bisa dipakai setelah sholat sunnah apa saja, atau setelah sholat sunat istikharah. Kemudian setelah itu beliau bersabda summa liyaqul, kemudian hendaknya dia summa liyaqula, kemudian hendaknya dia berdoa. Ini yang doanya di bawah ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ini panjang Pak, gimana ini, perlu dihafal nggak? Atau mungkin sebagian sudah hafal, insyaallah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, saya minta pilihan yang terbaik berdasarkan ilmumu, berdasarkan ilmu yang engkau miliki ya Allah, bukan berdasarkan ilmuku. Berarti kalau berdoa seperti ini harus dihilangkan seluruh keilmuan kita. Kalau kita masih mengandalkan ilmu kita, berarti bukan istikharah lagi, bukan istikharah kepada Allah, tapi istikharah kepada ilmu kita. Jadi memang dikosongkan seluruh apa yang kita miliki, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Saya baca pelan-pelan, saya ulangi supaya hafal. Ya Allah, saya meminta pilihan yang terbaik berdasarkan ilmu. Wa astaqdiruka biqudratika. Tadi minta istikharah berdasarkan ilmu, maka yang kedua adalah saya meminta takdir, ketentuan yang baik menurut biqudratika, dengan kekuatanmu, dengan takdirmu. Jadi kalau kita sambung yang awal sampai akhir, yang kedua ini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika, dan saya meminta ketentuan takdir dengan kekuatanmu. Karena kudrah itu mengandung 2 makna, kekuatan dan takdir, dan ketentuan, mengandung kekuatan dan ketentuan. Makanya Lailatul Qadar itu adalah malam ketetapan, di dalamnya ditetapkan seluruh takdir. Takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah namanya takdir azali. Takdir azali itu takdir yang sudah ditulis semenjak 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk pertama kali air, yang kedua arsy singgasana Allah, yang ketiga qalam, pulpen, kolam, pena. Ini nomor 3. Setelah itu Allah berfirman, wahai pulpen, wahai pena, tulislah.
pena mengatakan apa yang saya tulis ya Allah. Allah berfirman, tulislah seluruh takdir makhluk sebelum diciptakan ini sampai abadi nanti, sampai akhir nanti. Maka ditulislah kolam itu ya. Maka kolam itu menulis seluruh takdir, termasuk takdir kita masing-masing. Jadi kita itu sebelum diciptakan itu ditakdirkan. Bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi, sebelum adanya manusia, nama kita sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Masing-masing dari kita itu lahirnya kapan, ya, nanti tinggalnya di mana, ya, kemudian matinya kapan, ya, rezekinya di mana. Dia termasuk yang bahagia maupun yang celaka. Ya, itu ditakdirkan seluruh apa yang akan kita kerjakan di dalamnya Lauhul Mahfuz. Ini yang pertama. Setelah ini berjalan, langit dan bumi diciptakan, ya, kemudian manusia diciptakan, maka Allah menentukan takdir yang kedua, yaitu bahwa ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita, berumur 4 bulan, di situ di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud disebutkan, salah satu di antara kalian jika berada dalam kandungan ibunya, ya sudah berumur 4 bulan, ya, maka akan ditiup di dalamnya roh, ditiup di dalamnya roh, dan akan ditentukan takdirnya, ya, ajalnya kapan, sampai kapan umurnya, ya, kemudian rezekinya berapa. Dan Allah SWT tidak akan mencabut nyawa seseorang sampai ajalnya, sampai rezekinya diberikan semuanya. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau kita mati duluan sebelum dibagikan rezekinya, karena pasti Allah memberikan dulu sebelum mati. Jadi kita nggak usah khawatir. Kemudian yang ketiga, apakah dia celaka atau bahagia, ya, dia celaka atau bahagia. Beberapa takdir yang ditentukan ketika kita dalam keadaan hamil, kita dalam keadaan hamil, dan kita dalam keadaan di kandungan ibu kita 4 bulan. Setelah itu takdir yang ketiga, takdir dalam kandungan ini tidak bertentangan dengan takdir yang pertama. Istilahnya update saja, hanya update saja. Yang ketiga adalah takdir setiap tahun. Jadi takdir azali, takdir umri, takdir azali, takdir zaman dahulu sampai akhir nanti. Yang kedua takdir umri, takdir seumur hidup. Yang ketiga takdir dalam kandungan ini takdir seumur hidup. Yang ketiga takdir sanawi, takdir tahunan. Itu setiap Lailatul Qadar takdir kita diperbarui lagi, diupdate lagi. Dan takdir tahunan ini tidak bertentangan dengan takdir seumur hidup dan tidak bertentangan dengan takdir azali. Kemudian yang terakhir adalah takdir yaumi, yaitu setiap hari Allah Subhanahu wa taala sibuk yang mengurusi takdir hambanya. Termasuk orang yang berdoa istikharah. Maka di sini doanya, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika. Ya Allah, saya mohon penentuan takdir yang baik dengan kekuatanmu, dengan takdirmu. Jadi Allah sibuk setiap hari mengurusi takdirnya makhluk-makhluk ini, termasuk takdir-takdir kita, ya. Kemudian yang ketiga, wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya mohon keutamaanmu ya Allah, fadilahmu ya Allah, karuniamu ya Allah yang sangat besar. Jadi Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya mohon karuniamu ya Allah yang sangat besar. Ini seperti kalau kita doa keluar masjid,
kalau masuk masjid, Allahumma inni as'aluka abwaba rahmatik, ya Allah saya mohon meminta rahmatmu karena masuk masjid, rahmat Allah SWT. Ini kita insya Allah ini dikelilingi rahmat, apalagi kalau pengajian seperti ini, maka malaikat juga ikut hadir di sini dan kita dipenuhi dengan rahmat. Ketika keluar bukan rahmat tapi apa? Fadilah. Maka kita ketika keluar masjid tidak berdoa Allahumma inni as'aluka abwaba rahmatik, rahmatnya sudah di masjid. Berarti apa? Keluarnya as'aluka min fadlik, ya Allah saya mohon karunia. Karunia ini berarti berhubungan dengan dunia, tapi dunia yang diberkahi oleh Allah. Maka ketika sholat Jumat selesai, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi, jika kita selesai sholat Jumat maka pergilah keluar, jangan di masjid terus, pergilah keluar menyebar ke muka bumi ini. Fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah, kemudian carilah karunia Allah. Maka di sini was'aluka min fadlil azim, berarti saya mohon rezeki dunia yang diberkati oleh Allah SWT yang disebut dengan karunia Allah. Jadi karunia Allah ini konotasinya kepada masalah-masalah materi, masalah rezeki, tetapi yang diberkati, rezeki yang diberkati, ada rezeki yang tidak diberkati. Maka di sini was'aluka min fadlikal azim, berarti di sini ada 3 permintaan. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Ada tiga permintaan. Ini baru mukadimah ya. Selanjutnya fa innaka taqdiru wa la aqdir, ya Allah sesungguhnya engkau mampu dan saya tidak mampu. Subhanallah, ini doanya ini doa yang menunjukkan kepada penghambaan kita kepada Allah. Kita itu kecil di hadapan Allah. Maka fa innaka, ya Allah sesungguhnya engkau takdir, maha mampu segala hal. Wa ana, dan saya la aqdiru, tidak mampu apa-apa. Maka doa istiqoroh ini jangan merasa kita mampu, jangan menunjukkan ilmu kita, jangan menunjukkan kemampuan kita, tapi kita hilangkan bahwa kita itu kecil di hadapan Allah. Maka di sini fa innaka taqdiru wa la aqdiru. Itu yang setelah 3 minta baru membuat pernyataan. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, pernyataan pertama. Pernyataan kedua, wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau ya Allah Maha tahu, Maha tahu segala-galanya dan saya tidak tahu. Jangan-jangan kalau saya nyekolahkan anaknya ke sini, jangan-jangan menurut saya baik, tapi jangan-jangan menurut Allah tidak baik. Jangan-jangan saya beli rumah di sini umpamanya, menurut saya baik, menurut Allah tidak baik. Ketika saya mencarikan menantu, menurut pandangan anak kita, menurut pandangan kita mungkin baik, tapi belum tentu baik menurut pandangan Allah. Makanya fa innaka ta'lamu wa la a'lam, sungguh engkau tahu ya Allah Maha tahu ini baik atau tidak, sedang saya tidak tahu apakah itu baik atau tidak. Itu hanya menurut akalku saja ya Allah yang lemah ini. Kemudian ditambahi wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau ya Allah Maha mengetahui yang gaib. Ini kan gaib itu sesuatu yang tidak terlihat, termasuk apa yang akan terjadi di masa mendatang. Itu juga sesuatu yang gaib, kita nggak tahu. Banyak yang umumnya dalam pernikahan, ya mungkin keluarga kita bahagia, kita dan istri kita bahagia, tapi belum tentu anak kita bahagia. Ya. Anak kita yang kita sekolahkan tinggi-tinggi, kemudian kita carikan menantu yang menurut kita baik, ternyata keluarganya tidak tenang. Ya, banyak masalah. Itu banyak terjadi khususnya pada zaman sekarang. Ya. Barangkali ya suaminya juga nggak benar, apalagi zaman sekarang sering selingkuh. Nah, kadang-kadang selingkuhnya melalui Facebook,
Nah, Twitter itu banyak peluang-peluang seperti itu. Ya. Jadi ketika suaminya kerja, istrinya ditinggalkan di rumah, dia asik chatting dengan lawan jenis Twitter, bahkan berzina lewat Facebook, lewat Twitter. Ya. Nah, ini juga kadang-kadang sering terjadi. Orang tuanya baik ke masjid, anaknya nonton bola. Ini sepanjang jalan ini kalau kita lihat pada bangun semua ya. Masih ada bola, nggak tahu bola apa ya. Ada Piala Dunia sekarang nggak ada kan. Di sepanjang saya dari Bekasi tadi sampai di sini itu yang main bola banyak sekali. Belum di Jalan Raya Bogor. Dan saya keluar dari Kampung Rambutan itu anak tawuran di situ, bawa pedang, bawa kayu. Saya juga sempat khawatir tadi, tapi karena di jalan raya besar, insya Allah tidak apa-apa. Nah, ini anak-anak muda kita, mungkin orang tuanya ke masjid itu, orang tuanya sholat tahajud, tapi anaknya di jalan-jalan, ya, begadang seperti itu. Nah, ini kan, makanya kita tidak tahu, ya, bagaimana generasi kita ke depan ini. Ya. Nah, ini juga perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, supaya diberikan anak yang baik, yang solehah, diberikan menantu yang baik, disekolahkan di tempat yang baik. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Jadi kita minta 3 hal dan menyatakan 3 hal. Ya. Minta 3 hal dan buat pernyataan 3 hal. Tadi yang 3 hal itu apa? Pertama, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika. Ya Allah, saya minta pilihan yang terbaik dengan ilmumu. Wa astaghfiruka bi'ilmika, dan minta takdir keputusan yang terbaik menurut kekuatanmu. Nah, kemudian wa as'aluka min fadlikal 'azim, dan saya meminta karuniamu yang sangat besar. Ini 3 permintaan dan 3 pernyataan. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, engkau maha kuasa sedang saya tidak berkuasa, tidak bisa apa-apa. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau maha tahu sedang saya tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui yang gaib, apa yang akan terjadi di masa mendatang. Ini mukadimahnya, Pak. Jadi sebelum doa memang sering kita kalau mau berdoa itu diperbanyak mukadimahnya daripada isinya. Jadi kita membuat proposal pembangunan masjid, ya, proposal apa saja kepada perusahaan, kepada atasan, itu mukadimahnya banyak. Ya. Yang terhormat Bapak fulan, ya, dengan surat ini mudah-mudahan, ya, Bapak dalam keadaan sehat walafiat, keluarga Bapak, anak Bapak mudah-mudahan sehat, rezeki Bapak mudah-mudahan berkah, ya, mudah-mudahan seluruh keluarga Bapak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan perusahaan Bapak mudah-mudahan tetap langgeng, tetap berkibar. Ya, selama ini saya mengenal Bapak sebagai orang yang baik, ya, yang suka membantu orang lain, yang suka membantu pembangunan masjid dan seterusnya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak ini dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini mukadimahnya. Oleh karena itu, Bapak, saya mohon untuk membantu bangunan masjid di kampung kami. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mukadimahnya panjang, permintaannya satu saja. Itu seluruh roh di dalam doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita itu seperti itu. Mukadimahnya panjang, permintaannya dikit. Maksudnya mukadimahnya banyak, permintaannya satu, ditaruh di paling akhir. Itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu doa, tapi mukadimahnya panjang sehingga orang nggak tahu kalau itu doa. Pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, puji-pujian kepada Allah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini pujian semuanya.
Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernyataan kita kepada Allah bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Pernyataan kita kepada orang itu. Ya. Kalau kita minta berusaha, kalau ini pernyataan kita kepada Allah. Baru yang terakhir setelah 4 ayat, baru ihdinas siratal mustaqim, doanya terakhir. Doa Sayyidul Istighfar juga begitu, pertama panjang, baru yang terakhir Allahumma faghfirli maghfiratan indika. Terakhir. Ini juga di situ, ini belum doa, ini baru mukadimah, baru puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa disunahkan pertama memuji Allah dulu. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Itu boleh pakai itu, atau menggunakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru kita berdoa. Atau apa saja segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, itu kita ungkapkan. Setelah itu shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Doa sholawat dalam tahiyat akhir itu. Setelah itu kita berikan pernyataan kita kepada Allah SWT. Ya Allah, saya lemah, Engkau kuat, saya bodoh, Engkau maha mengetahui, begitu ya. Terus setelah itu baru terakhir, ya Allah berilah kami rezeki yang banyak, yang berkah. Itu baru terakhir. Ini juga seperti itu, sebelum istikharah muter-muter dulu. Tadi sudah 3 permintaan, maksudnya 3 permintaan, kemudian 3 pernyataan ya. Kemudian baru masuk ke istikharah sekarang. Itu belum istikharah tadi, itu baru mukadimah. Baru sekarang setelah 6 hari ini kita baru istikharah. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Ya Allah, jika engkau jika engkau ta'lamu mengetahui anna hadzal amra, urusan ini harus disebutkan apa urusannya apa. Urusan ini itu apa disebutkan. Allah memang tahu. Kita nggak usah disebutkan Ustaz, karena Allah kan tahu. Ya walaupun Allah tahu sebutkan. Karena sebenarnya kalau kita nggak berdoa pun Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Tapi tetap berdoa, tetap minta. Tetapi doanya ini tidak harus semuanya permintaan. Bapak dan Ibu sekalian yang pernah haji umpamanya, dan ini rata-rata sudah haji insya Allah. Di sini banyak Pak Haji dan Bu Haji ya. Itu ketika doa di Arafah, doanya pakai apa? Yang paling afdal apa Bu? Doa di ketika wukuf di Arafah. Yang paling afdal adalah mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diulang-ulang terus. Sebaik-baik doa ya, doaku dan doa para nabi-nabi sebelumku adalah doa ini. Ketika di Arafah khususnya, La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yang bertanya, itu kan bukan doa Ustaz, itu kan zikir. Iya benar, itu zikir. Tapi zikir ini lebih afdal dibanding dengan doa ya. Bahkan membaca Al-Quran itu lebih afdal dibanding dengan doa. Karena membaca Al-Quran itu termasuk doa. Doa yaitu ini firman-firman Allah yang kita ulangi. Di dalamnya ada doa, ada tasbih, ada takbir, ada kalimat tauhid. Maka di sini ada kalimat tauhid, La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian ya, kemarin saya dapat SMS ya. Hampir setiap hari saya dapat SMS ya. Isinya pertanyaan-pertanyaan. Di antara pertanyaan yang kemarin masih ingat adalah Ustaz, kata Ustaz di tempat saya dalam pengajian saya seringnya bentur-benturkan gitu dengan Ustaz lain.
Cuma dia nggak menyebutkan Ustaz siapa. Kata Ustaz di tempat saya, habis sholat itu Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita berdoa, tapi hanya berzikir. Tanda tanya, gimana pendapat Ustaz? Kalau sudah dengar Ustaz, yang ngapain nanya saya lagi? Cuma saya jawablah sekedarnya, karena namanya SMS nggak boleh panjang-panjang, ya, short messenger system, jadi tidak boleh panjang-panjang. Dia bilang, iya, tapi berdoa juga tidak dilarang. Itu masih terlalu panjang, ya. Saya jawabnya hanya BLH boleh, atau TDK tidak boleh, gitu. Atau HLM haram, HLL halal. Itu aja, karena ini SMS bukan ngetik, bukan buat makalah. Jadi harus pendek ngikutin namanya. Ini terlalu panjang, iya, tapi doa itu tidak dilarang juga. Artinya ketika habis sholat tidak ada larangan jangan berdoa, tidak ada. Walaupun tidak ada contoh, tapi tidak ada larangan juga. Kemudian dia ngayal, kalau saya sudah memberikan jatah, setiap orang hanya sekali jawaban. Kalau dia nanya lagi sudah nggak dijawab. Untuk yang lain, karena saya itu banyak, untuk dia saja kasih yang lain. Apalagi kita pas ada pengajian gini, pas di perjalanan nggak bisa jawab. Dia jawab, dia masih membantah, cuman saya nggak saya jawab, karena kalau lihat SMS nggak bagus. Nanti aja pas pengajian atau ketemu sendiri, dia mengatakan, Ustaz, tapi kan kata Ustaz itu kalau berdoa habis sholat dibiasakan, itu kan jadi bid'ah, Ustaz. Saya ingin terangkan, tapi kan panjang. Udah saya diamkan, jatah kamu hanya satu jawaban saja. Ya, nggak saya jawab. Ya, kalau saya jawab panjang lagi, itu dia akan debat lagi. Ya, maka saya jawab di sini. Saya nggak tahu SMS itu dari mana, tapi ini walaupun yang bertanya orang lain tidak apa-apa kita jawab di sini, bahwasanya benar, bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau habis sholat itu berzikir, astagfirullah 3 kali. Banyak riwayat, tapi kadang-kadang ada sebagian orang menggabungkan antara riwayat-riwayat ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabaraka rabbana dzal jalali wal ikram namanya. Kemudian ada doa yang lain, atau Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu juga ada riwayat seperti itu. Dari tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat membaca subhanallah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Udah itu biasanya seperti itu. Baru beliau beranjak pergi. Maka ketika beliau sholat di masjid itu zikirnya gak lama-lama. Kadang sekedar ibu-ibu pulang berangkat, beranjak keluar habis sholat itu biasanya ibu langsung keluar, ibu-ibu perempuan langsung pulang. Kemudian baru beliau keluar. Kami berzikir, 10 menit, 15 menit paling panjang. Itu zikir, kemudian beranjak. Memang tidak ada doa dalam prakteknya. Nah, kemudian apakah kemudian berdoa habis sholat itu dilarang? Maka saya ada jawab, memang seperti itu. Tapi doa pun kan tidak ada larangan juga. Ya. Jadi kalau berdoa boleh, habis sholat boleh berdoa, sebelum sholat boleh berdoa, ketika di rumah boleh berdoa, ketika malam hari boleh berdoa, ketika di mobil boleh berdoa. Jadi doa ini sepanjang waktu dan sepanjang tempat, tidak ada larangan, tidak ada batasan tertentu. Kemudian tadi, kalau dibiasakan, apakah menjadi bid'ah? Sebenarnya kalau jawabannya adalah tergantung kepada keyakinannya.
ketika dia berdoa habis sholat ini keyakinannya apa? Kayak apa saya berdoa ini karena mengikuti Rasulullah SAW. Kita tanya, memangnya ada Rasulullah habis sholat berdoa? Kalau dia meyakini sesuatu yang salah. Jadi kalau apalagi saya berdoa karena ini wajib, habis sholat itu wajib berdoa. Nah, wajibnya dari mana? Nah, wajibnya ini yang bermasalah. Ya, jadi hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, berarti berdoa ini adalah pilihan kita habis sholat itu, sebagaimana pilihan kita ketika kita di rumah berdoa atau tidak. Kenapa Anda berdoa? Ya karena doa, mumpung saya masih suci, mumpung masih di masjid, di tempat di rumah Allah ini saya berdoa. Jadi aji mumpung hatinya masih panas, masih hangat, rasanya masih belum urusan dunia, masih urusan kepada Allah SWT, maka berdoa itu bagus, baik. Asal tidak diyakini bahwa itu wajib, atau itu sunnah, atau itu dilakukan Rasulullah SAW secara terus menerus, itu saja. Memang para hadirin dan hadirat Bapak Ibu sekalian, ada hadis yang menyebutkan bahwa berdoa itu fi duburi kulli sholatin, ya, seperti doa-doa tertentu hendaknya dibaca, atau Rasulullah SAW pernah membaca doa fi dubur. Dubur itu belakang, kan? Dubur itu udah bahasa Indonesia, konotasinya jelek kalau di Indonesia ya. Dubur, padahal dubur itu bahasa Arab yang artinya baik. Dubur itu belakang, memang belakang, tapi belakang ini maksudnya nanti dipakai untuk tadabbur. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah hati mereka ada kuncinya? Jadi tadabbur itu dari kalimat dubur, Pak. Tadabbur bukan berarti tadabbur Quran, berarti bukan menaruh Quran di dubur kita, salah itu. Bukan. Tadabbur itu artinya jadi merenungi Al-Quran. Jadi nanti belakangnya bagaimana? Akhir dari kehidupan kita itu kemana? Tadabbur. Tadabbur itu artinya masa depan kita itu bagaimana? Tadabbur Al-Quran itu berarti apa sih Al-Quran itu di akhirnya nanti kita mau dibawa kemana? Itu namanya tadabburul Quran. Jadi merenungi akhir daripada sebuah kehidupan. Ya, itu tadabbur. Jadi selalu mikir masa depan, tadabbur. Tadabburi, merenungi saja kan. Merenung sesuatu akibatnya apa? Maka disebut wal akibatul lil muttaqin. Akibat itu untuk orang bertakwa. Maksudnya akibat itu bukan akibat di sebab kemudian terjadi akibat, tapi akibat itu akhir perjalanan hidup itu untuk siapa kemenangannya? Untuk orang-orang bertakwa. Jadi tadabbur akibat, ya, itu adalah maksudnya konotasinya baik. Ya. Makanya di dalam hadis disebutkan nanti seorang, kalau ada waktu pembahasan kita bahas itu, bahwasanya Rasulullah sering berdoa fi duburi kulli sholatin, di akhir sholat. Nah di akhir sholat itu ada dua pengertian, Pak, ya. Di akhir sholat maksudnya di akhir sebelum salam. Itu pengertian pertama. Jadi ketika kita tahiyat, ya, tahiyatulillah wassalatu wa thayyibat sampai terakhir. Nah, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Itu kan itu dari detik-detik terakhir sebelum salam. Nah, sebelum salam ini kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnati al-mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masih dajjal, namanya gitu kan. Ini doa yang sering dibaca oleh Rasulullah SAW di akhir sholat, maksudnya sebelum salam. Nah, ada sebagian yang memahami akhir sholat itu maksudnya setelah selesai sholat. Setelah sholat doa.
Tapi kalau kita lihat perbuatan Rasulullah SAW, justru kita diperintahkan banyak berdoa itu kapan? Ketika sebelum salam. Ya, ketika selesai membaca tahiyat, kemudian Rasulullah bersabda, maka berdoalah sesuka hati kamu, dengan bahasa Arab tentunya, sebelum salam. Itu namanya dubur kuliswa di akhir sholat. Maaf ya, kalau kita mengatakan dubur kita namanya, kalau kita istilah kita, itu kan masih dalam tubuh kita kan, bukan di luar kita. Maksudnya itu masih, artinya kalau dubur kulis sholat, dubur sholat, terakhirnya sholat itu masih di akhir sholat, bukan di luar sholat. Walaupun ada yang memahami itu di luar sholat. Ini maka kalau kita diskusi dengan SMS tadi lama banget itu, nulisnya lama kan di SMS itu, maka nggak saya jawab. Artinya begini Pak, Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya berzikir aslinya pada asalnya setelah sholat itu kita berzikir. Berzikir itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kita itu rendah. Itulah hakikat ibadah. Nah, dalam sholat pun banyaknya berzikir daripada doa. Doa salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah, itu salah satu bentuk penghambaan dan berdoa. Ya Allah berarti kan kita lemah, yang kita minta itu kan besar. Nah ini, jadi rahasianya di sini. Oleh karena itu dalam doa istikharah pun itu yang paling penting adalah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah zikir yang sekaligus doa yang paling afdal. Dan doa yang paling afdal adalah membaca Al-Fatihah. Ya. Membaca Al-Quran, maksudnya membaca Al-Quran itu doa yang paling afdal. Saya teruskan di sini kurang dikit. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, disebutkan, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa pernikahan anak saya dengan fulan ini khairun fi dini, baik untuk agamaku. Jadi sebut pertama itu agama, baik untuk agamaku, wa ma'asi, dan kehidupanku, wa akibatu amri, dan masa depanku. Masa depan itu akhirat maksudnya, masa depan di hari tua dan di hari akhirat. Maka fakdurhuli, maka tentukanlah pernikahan ini, wa yassirhuli amri, dan mudahkanlah bagiku urusan ini. Summa barik li fihi, kemudian berkatilah di dalamnya. Ya, jadi ini semuanya tiga. Kita minta tiga, tadi mukadimahnya tiga, buat pernyataan tiga, berdoa istikharah ini dengan tiga hal. Ya, saya ulangi. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, tadi saya sebut contohnya adalah menikahkan anak saya dengan fulan, ini baik untuk siapa? Tiga hal. Jika itu baik, jadi baik menurut siapa? Kan baik ini kan beda-beda, menurut fulan enggak, bukan menurut fulan, tapi baik untuk siapa? Baik menurut engkau ya Allah, tapi untuk tiga hal. Fidini, untuk agama. Karena yang paling penting dalam hidup ini agama ini. Baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku setelah agama, baru kehidupan. Itu juga perlu kehidupan yang baik, yang layak. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak jelas di dunia ini. Baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, baik untuk masa depanku, yaitu akhiratku. Jadi ada tiga hal. Jadi doa istikharah itu nanti penentuannya tiga hal ini. Maka ya Allah, kalau ini nanti baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, dan baik untuk akhiratku, atau untuk masa depanku, maka tentukan, mudahkan. Karena ada tiga, tentukan, mudahkan, berkati.
tentukan ya Allah, maksudnya jadikanlah itu pernikahan itu, jadikanlah, maksudnya langsungkanlah, jangan dihalangi ya. Mudahkanlah, nomor 2 mudahkanlah, bukan hanya mudah saja, berkatilah. Kadang-kadang mudah tapi nggak diberkati Allah ya. Jadi ada 3 unsur, tentukan, mudahkan, berkatilah. Ini yang baik ya, yang baik. Ini baru satu bagian. Bagian kedua ya. Wa in kunta ta'lam, kebalikannya, ini sama, redaksinya sama, yang diganti yang tadi baik, yang kedua jelek. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini, dan sebaliknya ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, pernikahan anakku dengan fulan ini jelek bagi agamaku dan bagi kehidupanku serta bagi masa depanku termasuk akhiratku, maka ya Allah isrifu anni, maka palingkanlah, gagalkanlah, maksudnya begitu, palingkanlah urusan itu dari saya, gagalkanlah. Wasrifni anhu, dan palingkan saya dari dia. Jadi dua arah, jauhkan dia dariku dan jauhkan diriku dari dia ya. Jadi ada 2 situ, palingkanlah dia dariku dan palingkanlah diriku dari dia. Waqdurli al khaira haitsuka, tetapi ya Allah, pilihkanlah saya yang lebih baik. Ini minta ganti yang lebih baik. Dan kita palingkanlah, kemudian kita nggak minta penggantinya. Seandainya ini nggak jadi, nggak baik untuk agamaku, maksudnya untuk agama anakku juga, untuk kehidupanku dan kehidupan anakku, dan untuk masa depanku dan masa depan anakku, maka gagalkanlah, palingkanlah dia darinya dan palingkanlah dia darinya. Begitu. Waqdur lil khaira, dan takdirkanlah yang lebih baik, siapa saja, kapan saja ya. Summardini fihi, kemudian ridhoilah yang baik tadi. Ini doa istighfar sampai sini Pak ya. Jadi kalau kita mulai dari awal tadi agak panjang ya. Makanya begini saja, kalau tidak susah bahasa Arabnya, pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Sunda boleh, tapi tetap lebih baik pakai bahasa Arab kalau bisa, karena bahasa itu lebih menyentuh gitu ya. Ini saya bacakan dari awal sampai akhir supaya ingat, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa nulis atau bisa nyari buku yang ada ini, kemudian dihafal ya. Kalau kita hafal surat-surat dalam Al-Quran, insya Allah hafal di sini ya. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdiru wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdurhu li wa yassir li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri fasrifu anni wasrifni anhu summa qdurli al khaira haitsu kana summa barik summa rdini fihi. Itu doanya agak panjang, agak susah. Maka tadi pakailah bahasa Indonesia, tapi intinya poin-poinnya sudah kami sebutkan tadi ya, tentang isi dari surat, dari doa istikharah ini, dan rata-rata isinya tentang akidah, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini lemah dan Allah Maha Kuasa dan Maha Tahu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ini dibaca kapan Ibu dan Bapak dan Ibu sekalian? Dibaca setelah selesai sholat 2 rakaat. Jadi bacanya bukan pada sholat, tapi
Tapi setelah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru membaca doa ini. Ini juga supaya kita ketika tidak bisa menghafal bahasa Arab, kita bebas dengan bahasa Indonesia. Kalau masih dalam sholat tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi mudah-mudahan sesi ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, silakan Pak. Ada pertanyaan. Silakan Pak.